Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang kedua, ayat 11-16. Setiap kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan haruslah diolah tanpa ragi. Karena apapun yang terbuat dengan ragi atau madu tidak boleh kamu bakar sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Tetapi kamu boleh mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil pertama. Hanya saja, jangan dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Jika engkau mempersembahkan kurban sajian dari buah sulung kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, gandum baru yang ditumbuk, sebagai kurban sajian dari buah sulung. Haruslah kau bubuhi minyak dan kau taruh kemenyan di atasnya. Itulah kurban sajian. Imam harus membakarnya sebagai bagian peringatan dari gandum yang ditumbuk itu. Minyaknya serta seluruh kemenyannya sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Sebagai orang yang hidup di sebuah negara besar dengan beragam produk kultural, secara khusus terkait kuliner, kita sudah sangat terbiasa dengan beragam rasa khas makanan dari tiap daerah. Saking banyaknya makanan dengan rasa yang khas dari tiap daerah di Indonesia, sangat mungkinlah masih banyak di antara orang Indonesia itu sendiri yang belum mencicipi sebagian besar makanan tersebut. Di tengah keberagaman produk makanan dengan cara pengolahannya masing-masing, terdapat satu bahan yang umum digunakan, yakni garam. Bahkan nampaknya garam juga menjadi bahan yang hampir selalu dibutuhkan dalam banyak kultur memasak di dunia ini. Itulah mengapa garam selalu identik dengan rasa. Namun garam tidak hanya berfungsi sebagai perasa dalam hasil masakan, melainkan juga dapat berperan untuk mengawetkan suatu hasil organik. Itulah mengapa garam juga menjadi bahan yang wajib digunakan oleh orang Israel kuno pada saat mereka ingin memberikan persembahan-persembahan tertentu. Fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan dari persembahan yang diberikan agar menunda proses pembusukan. Beda halnya dengan madu atau ragi yang justru akan mempercepat proses pembusukan dari persembahan kurban sajian yang diberikan, sehingga penggunaan kedua bahan tersebut sangat dilarang dalam kurban sajian. Sahabat Alkitab, penggunaan garam untuk menunda pembusukan ini menjadi sebuah nilai permenungan yang juga sangat relevan untuk kita gumuli di masa sekarang. Memang, kita tidak perlu selalu menyertakan butiran-butiran garam dalam setiap persembahan yang kita berikan di gereja atau di tempat lain yang sesuai. Namun, nilai peran garam dalam praktik kurban sajian ini dapat kita maknai sebagai kemurnian hati dalam setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sungguh disayangkan ketika seorang umat Tuhan memberikan persembahan dengan kondisi hati yang pamrih terhadap Tuhan, apalagi dengan intensi memanipulasi kasih Tuhan. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan sangat perlu terus menjaga kemurnian hatinya di dalam setiap persembahan yang diberikan untuk menghindari berbagai kebusukan yang dapat merusak kualitas hati di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas permenungan akan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya menjaga kemurnian dalam setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk lebih peka atas segala sesuatu yang kami persembahkan untuk-Mu. Biarlah semuanya itu dilandasi dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.